Hai pejuang ASN, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang etika publik pada pejabat publik. Nah, video kali ini kita akan bahas seorang tokoh pejabat publik yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan atau lebih dikenal dengan Anies Baswedan, lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Ia adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga tahun 2022. Anies merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan. Anies juga menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007. Saat menjadi rektor Universitas Paramadina, Anies baru menginjak usia 38 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dirinya digantikan oleh Muhadjir Effendi dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016. Anies bersama Sandiaga Uno memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 dalam 2 putaran. Anies memulai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017. Anies Baswedan adalah salah satu contoh pejabat publik yang menerapkan nilai-nilai dasar etika publik dalam mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan cara memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Anies Baswedan memberikan layanan kepada publik secara jujur dan santun. Anies selalu santun saat berbicara di depan publik. Anies juga profesional dan tegas, namun tidak memihak saat menerima kritik dari publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai setiap orang yang berada di wilayah publik, seperti para pejabat publik, harus tahan menerima kritik. Dia mengatakan, setiap orang yang berada di wilayah publik harus bisa menahan diri saat mendapat kritik dari masyarakat. Anies mengatakan, tempatkan setiap masalah yang muncul dari kritik bukan merupakan masalah pribadi. Dengan demikian, ketika membicarakan kekurangan kebijakan yang hadir dalam wilayah yang dipimpin, kritik bisa diterima sebagai ungkapan pandangan masyarakat terhadap masalah yang ada di wilayah tersebut. Anies juga mengatakan bahwa setiap orang yang berada di wilayah publik, khususnya para pejabat publik, harus bisa membuka diri terhadap kritik. Kritik itu bukan hal baru. Kalau seseorang berada di wilayah publik, maka dia harus siap menjadi kotak pos kritik dari siapapun. Bapak Anies Baswedan meraih predikat sebagai salah satu pahlawan transportasi dunia oleh Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI. Anies dinilai mampu meningkatkan layanan transportasi di ibu kota, salah satunya menyediakan jalur khusus sepeda sepanjang 63 km. Pengadaan jalur sepeda memang salah satu janji Anies kepada warga Jakarta. Anies pernah menjanjikan pengadaan jalur sepeda sepanjang 500 km di seluruh Jakarta. Kebijakan lainnya selain pembangunan jalur sepeda yaitu pengembangan sistem integrasi antar moda transportasi di Jakarta pada tahun 2020. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Pemprov DKI Jakarta membentuk perusahaan patungan integrasi tiketing, di mana pembayaran penggunaan fasilitas berbagai jenis angkutan moda bisa menggunakan satu kartu bayar sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien. Kemudian, beliau melaksanakan kebijakan penataan stasiun atau revitalisasi stasiun yang dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik seperti KRL, MRT, Transjakarta, angkutan umum, bajai, serta angkutan online dengan meresmikan stasiun terpadu dan terintegrasi yaitu Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman. Nah, semua kebijakan ini dilakukan oleh Bapak Anies untuk menepati janji-janji yang beliau sampaikan kepada warga Jakarta jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika Pilkada Gubernur periode tahun 2017 sampai 2022. Diberikannya amanah oleh masyarakat dan menggunakan amanah tersebut untuk menepati janji-janji dalam hal peningkatan pelayanan pada masyarakat merupakan suatu etika publik yang sangat profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi pelayanan publik dengan pelayanan yang tepat dan akurat.
Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh warga bersatu di bawah komando Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi virus corona. Anies mengatakan bahwa warga Jakarta harus bersatu di bawah komando Presiden Bapak Joko Widodo yang memimpin seluruh rakyat untuk melaksanakan PPKM darurat. Beliau mengatakan selama menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat tidak perlu mementingkan pandangan politik. Pasalnya, virus corona yang saat ini menyebar bisa menulari siapa saja, tanpa memandang latar belakang politik. Beliau juga mengatakan bahwa masa pandemi ini adalah saatnya kita bersama, karena virus COVID-19 tidak berpolitik, virusnya tidak kenal pandangan politik, virusnya bersatu, dan membuat semua kita menghadapi masa yang sama. Anies juga berharap masyarakat dapat menghentikan semua perbedaan pendapat, terutama pandangan politik yang selama ini terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan menerapkan nilai-nilai etika publik selama kasus pandemi COVID-19 dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta menghargai kerjasama. Anies Baswedan merupakan sosok yang langsung menyelesaikan masalah, kerap sekali turun ke lapangan. Sikap langsung turun ke lapangan mengunjungi warga ini merupakan sikap menjunjung tinggi etika publik, memberi layanan tanggap cepat dan tepat. Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPPRI) sebagai pemerintah daerah yang memiliki inovasi pengadaan, memenuhi transparansi belanja pengadaan. Hal ini atau penghargaan ini diraih berawal dari ideologi yang dipilih sebagai arah kebijakan DKI Jakarta, yaitu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar dan memastikan hadir kesetaraan kesempatan dan jangan sampai yang kecil tertinggalkan apalagi tergilas. Anies Baswedan juga mengatakan bahwasanya republik ini, kota ini harus dibangun dengan semangat gotong royong. Dengan menerjemahkan visi ini menjadi terobosan inovasi pengadaan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi atau BPPBJ DKI Jakarta. Yang salah satu terobosannya yaitu e-order. Marketplace dari e-order ini sangat memberikan peluang untuk UMKM dalam menikmati PBJ di Indonesia, yaitu mengadakan 22 juta masker kain untuk seluruh warga DKI Jakarta yang sangat memungkinkan melalui e-order. Di sini terlihat bahwasanya Anies Baswedan sangat mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa, yang selama ini pemerintah melaksanakan sendiri program-programnya dan warga menunggu saja. Namun sekarang ini warga sudah bisa diajak menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kotanya. Semenjak menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meraih opini WTP 4 kali berturut-turut dari BPK, mulai tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini merupakan capaian yang baik bagi Pemprov DKI Jakarta dan khususnya bagi Anies Baswedan sebagai pejabat publik, dengan mempertanggungjawabkan dan kinerjanya kepada publik sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai dasar etika publik. Demikian pemaparan kami ucapkan terima kasih.